Selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngulik bahan menarik nih yang Anda kirim. Kutipan dari buku Thank You for Arguing, karya J. Heinrich. Sering kan gemes sendiri gitu kalau lagi debat. Iya, sering banget itu. Rasanya pengen menang aja gitu ya. Nah, buku ini bilang argumen itu ternyata bukan soal menang kalah atau adu urat loh. Buka ya? Terus soal apa dong? Ini soal persuasi, seni mengubah pikiran, suasana hati, atau kemauan orang lain. Dan kuncinya, tanpa perlu marah-marah. Wah, menarik. Persuasi tanpa marah. Padahal ini ilmu penting banget loh dalam hidup sehari-hari. Sering nggak kita sadari? Yuk, kita kulik bareng rahasianya. Betul sekali. Sumber ini kan fokusnya ke retorika itu loh, seni persuasi. Dan ilmunya ini wah udah tua banget. Setua apa tuh? Dari zaman Yunani kuno, dipakai sama Cicero, terus sampai ke para pendiri Amerika juga pakai ini. Jadi misi kita sekarang nih menyarikan intinya buat Anda. Biar apa tuh? Ya biar Anda makin jago meyakinkan orang. Dan penting juga biar nggak gampang kena trik persuasi orang lain, kan banyak tuh di sekitar kita. Oke deh, siap. Kita mulai ya. Pertama nih yang jujur aja bikin saya kaget. Tujuan argumen itu katanya bukan sekedar menang. Nah, itu dia. Cicero bilang kita perlu tentuin dulu mau nyapain sama argumen kita. Maksudnya gimana tuh? Tentuin dulu. Mau ubah mood atau suasana hati orang. Atau mau ubah pikiran mereka. Atau malah mau dorong mereka buat bertindak. Beda tujuan, nanti strateginya juga beda. Oh, gitu ya? Oke, oke. Terus apa lagi? Nah, ini kunci penting banget. Kontrol waktu atau tense. Kata buku ini, argumen yang paling produktif, paling bagus, itu fokusnya ke masa depan. Masa depan. Maksudnya, Iya, jadi ngomongin soal pilihan atau keputusan bersama buat ke depan. Jangan sampai kejebak di masa lalu. masa lalu tuh kayak gimana? Nyalah-nyalahin gitu ya? Persis. Saling salahin siapa yang salah. Atau kejebak di masa kini. Debat soal nilai-nilai, mana yang benar, mana yang salah. Itu seringnya nggak produktif. Bener juga sih. Seringnya debat jadi muter-muter di situ aja ya. Iya kan? Contoh lucunya di buku ini, ada anak ngingetin ayahnya yang lagi ngomel karena pasta gigi habis. Gimana tuh? Si anak bilang, ya poinnya bukan siapa yang ngabisin pasta giginya, tapi gimana caranya biar besok-besok nggak habis lagi kayak gini. Nah, itu dia, fokus ke solusi masa depan. Wah, cerdas juga anaknya ya. Tapi kadang susah nggak sih? Apalagi kalau emosi udah keburu naik gara-gara kejadian masa lalu itu, rasanya pengen nyalahin dulu aja gitu. Ya, itu manusiawi banget, wajar kok. Tapi kalau tujuannya memang persuasi dan cari solusi, fokus ke depan itu strategi yang paling jitu deh. Oke, oke. Terus, biar argumen solusi masa depan kita ini didengerin orang, gimana caranya? Nah, disinilah Aristoteles masuk. Dia punya segitiga sakti persuasi. Ada 3 pilar utama. Apa aja tuh? Kayaknya pernah denger deh. Etos, petos, sama logos. Etos itu soal gimana Anda bikin orang percaya sama Anda, sama karakter Anda. Kredibilitas gitu ya? Tepat. Petos itu soal gimana Anda nyentuh emosi audiens. Dan logos itu soal menyajikan logika, tapi logikanya versi mereka. Logika versi mereka maksudnya? Nanti kita bahas. Intinya, kalau bisa kuasai ketiganya, argumen Anda bakal sulit banget dipatahkan. Menarik. Kita bedah satu-satu deh. Mulai dari etos dulu ya soal kredibilitas. Ini kayaknya penting banget ya. Krusial banget. Etos itu gimana caranya biar audiens lihat Anda itu, bisa dipercaya. Nah, ada 3 rasa penting di etos ini. 3 rasa. Apa aja tuh? Pertama, dekorum. Ini kemampuan Anda buat nyetel sama audiens. Cara ngomong, penampilan, sikap, pokoknya harus pas sama ekspektasi mereka. Anda perlu bicara bahasa mereka. Oh, jadi harus bisa nyesuaiin diri gitu ya? Betul. Kedua, practical wisdom atau pronesis. Ini soal kelihatan cerdas, punya akal sehat, dan kayaknya tahu gitu solusi praktis buat masalah yang ada. Kelihatan pinter dan solutif gitu ya? Iya. Ketiga, disinterest atau uinoia. Ini bukan berarti nggak tertarik ya, tapi Anda kelihatan tulus, nggak ada udang di balik batu. Kelihatan lebih mentingin audiens daripada diri sendiri. Nah, soal etos ini, terutama dekorum sama disinterest, kok kedengerannya agak manipulatif gitu nggak sih? Kayak pura-pura punya nilai yang sama atau pura-pura tulus gitu? Pertanyaan bagus itu. Memang ada sisi teknisnya, kita nggak bisa pungkiri itu.
soal virtue atau kebajikan di ethos misalnya. Iya, itu gimana? Itu bukan berarti Anda harus jadi orang suci atau sempurna. Tapi Anda perlu nunjukin kalau Anda punya nilai yang sama dengan audiens Anda pada saat itu. Dalam konteks argumen itu. Oh, jadi bukan soal suci benerannya, tapi soal kesamaan nilai saat itu. Iya. Contohnya Lincoln. Dia bisa meyakinkan banyak orang soal emansipasi karena dia pinter banget menyesuaikan argumennya dengan nilai-nilai audiensnya yang beragam saat itu. Paham. Terus ada trik lain nggak buat bangun etos? Ada. Namanya dubitatio. Ini agak unik. Anda pura-pura nunjukin keraguan sedikit sama kemampuan bicara Anda sendiri. Loh, kok malah nunjukin ragu? Bukannya harus kelihatan yakin? Justru itu triknya. Misalnya bilang, saya mungkin bukan orang yang paling pas ya ngomongin ini, tapi menurut saya, itu malah bikin audiens mikir, wah dia rendah hati dan jujur nih, jadi mereka lebih percaya. Lincoln juga sering pakai ini katanya. Ah, pinter juga ya. Jadi kayak merendah untuk meninggi gitu ya. Oke, paham. Lanjut ke patos deh. Soal emosi. Ini bukan cuma soal bikin orang marah atau sedih aja kan? Tentu bukan. Luas banget patos itu. Bisa pakai humor, bisa bangkitin rasa bangga atau patriotisme. Atau, yang paling kuat nih, manfaatin keinginan atau desire audience. Keinginan, maksudnya gimana? Kaitkan argumen Anda dengan apa yang benar-benar mereka inginkan, secara mendalam. Di buku ini disebut the hook, kailnya gitu. Contohnya dong, biar kebayang. Kayak misalnya Anda mau jual mobil bekas ke orang yang Anda tahu suka banget sama sejarah. Anda nggak cuma ngomongin mesin, tapi Anda ajak dia lihat, makam P.T. Barnum yang kebetulan dekat situ pakai mobil itu. Itu the hook, nyantol ke minatnya dia. Wah, gitu ya caranya. Nggak kepikiran? Oke, terakhir nih, logos, logika. Tapi katanya tadi logikanya beda ya, bukan kayak matematika gitu. Iya, unik memang logika dalam retorika. Bukan soal pembuktian benar salah yang mutlak, tapi lebih ke menggunakan apa yang sudah dipercaya atau dianggap benar oleh audiens sebagai titik awal argumen Anda. Maksudnya gimana tuh pakai yang udah dipercaya? Anda pakai common places. Itu tuh kayak keyakinan umum, nilai-nilai bersama, atau gagasan yang udah diterima luas sama audiens Anda. Jadi kan itu fondasi argumen. Jadi Anda nggak mulai dari nol, tapi dari sesuatu yang udah nyambung sama mereka. Saya jadi kepikiran debat politik deh. Misalnya kubu A sering pakai istilah pro rakyat kecil. Terus kubu B pakai pro pertumbuhan ekonomi. Itu kan sama-sama pakai nilai yang dipercaya pendukungnya masing-masing ya. Itu commonplace bukan? Tepat sekali. Itu contoh yang bagus banget. Politisi memang jago pakai common places. Label kayak pajak kematian versus pajak warisan atau perawatan kesehatan terjangkau, itu semua common places. Mereka membingkai isu pakai istilah yang udah punya muatan di benak audiens. Oh, jadi logika retoris itu berangkatnya dari asumsi bersama ya, bukan dari fakta objektif semata. Bisa dibilang begitu. Tentu fakta penting, tapi cara menyajikannya, membingkainya pakai common places, itu yang bikin logos dalam retorika jadi efektif. Oke. Terakhir nih, soal bertahan kalau argumen kita diserang atau dipatahkan orang lain. Buku ini bahas juga kan? Iya, dibahas juga soal logical fallacies atau kesalahan logika. Ini penting dikenali. Kesalahan logika. Kayak apa tuh contohnya? Macam-macam. Misalnya red herring. Itu pas orang sengaja ngalihin pembicaraan ke isu lain biar topik utamanya terlupakan. Oh, kayak buang umpan palsu gitu ya? Iya. Atau slippery slope, nakut-nakutin kalau kita biarin A terjadi, wah nanti pasti B, C, sampai Z yang mengerikan bakal ikut terjadi. Padahal belum tentu. Nah, itu sering banget tuh dipakai. Betul. Lucunya, dalam retorika murni, beberapa kesalahan logika ini kadang dianggap boleh loh dipakai selama efektif meyakinkan audiens. Hah, boleh dipakai? Iya, dari sudut pandang retorika klasik, tujuannya kan persuasi. Tapi makanya penting buat Anda kenali biar nggak gampang termanipulasi sama orang yang pakai trik ini. Setuju. Harus kritis juga ya. Yang paling penting dihindari itu rhetorical faults atau pelanggaran retorika. Ini yang benar-benar nggak boleh. Apa aja tuh? Jangan sampai argumen berubah jadi pertengkaran kusir. Jangan fokus nyalahin terus, balik lagi ke masa lalu. Dan yang paling parah, jangan menghina lawan bicara Anda. Kalau udah gitu itu udah bukan persuasi lagi namanya. Tapi ya berantem aja. Oke, siap. Catat.
Jadi, kalau dirangkum nih, intinya retorika ini ada di mana-mana banget ya. Dari obrolan soal pasta gigi tadi sampai pidato presiden. Persis, bukan sekedar ilmu ngomong, tapi ini alat buat memahami dan ya mempengaruhi interaksi kita sebagai manusia. Bener banget. Sumber yang Anda bagikan ini nunjukin kalau menguasai persuasi itu dampaknya besar. Bukan cuma buat capai tujuan pribadi kita aja. Betul, tapi juga punya potensi buat memperbaiki cara kita komunikasi bareng-bareng, jadi lebih konstruktif gitu. Nah, ini deh, pertanyaan buat Anda pendengar. Renungkan di rumah. Gimana ya kalau kita semua bisa lebih fokus pakai retorika ini untuk masa depan? Fokus cari solusi bareng gitu. Daripada terus-terusan berantem soal siapa yang salah di masa lalu, atau debat nilai siapa yang paling benar saat ini. Pertanyaan menarik. Mungkin nggak sih itu jadi kunci biar kita bisa berargumen tanpa kemarahan, kayak judul bukunya? Coba deh direnungkan. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya ya.